underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Kementerian Keuangan akan memungut cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, itu sudah agak lama itu digembar-gemborkan ya. Betul. Itu alasan daripada pengenaan cukai untuk minuman berpemanis. Itu adalah karena Indonesia itu termasuk negara yang sekarang itu masyarakatnya itu yang banyak sekali yang kena penyakit diabetes. Ya. Ya, diabetes itu memang disebabkan terlalu banyak minum gula. Ya, ini momoknya itu di situ ya. Dan perlu satu pengertian ya, yang artinya di sini yang berpemanis. Itu artinya yang manis. Ya, jadi kalau makanan atau minuman yang diberi tambahan gula itu namanya di Indonesia ini namanya makanan minuman yang berpemanis ya. Tetapi sebetulnya ada juga makanan minuman yang manisnya diberi pemanis. Ya, jadi bukan gula. Jadi ini bisa rancu nanti ya. Jadi ini perlu penjelasan yang lebih jelas bahwa yang artinya pemanis itu ya minuman makanan yang diberi rasa manis dengan gula. Ya, sekarang beredar makanan-makanan atau minuman yang manis rasanya tapi bukan gula. Lah itu zatnya yang bikin manis itu namanya pemanis. Ini perlu ya supaya jangan sampai salah ya. Nah, ini setuju banget. Jadi kalau minuman yang rasanya manis karena ditambah gula itu kan sebetulnya itu menjadi racun. Ya, karena di Indonesia itu masyarakatnya kan hampir semuanya 99% itu kan makannya nasi. Dan nasi itu sudah mengandung gula, glukose, itu sudah cukup untuk kebutuhan glukose di dalam tubuh kita. Ya, sekarang kalau makanan atau minuman itu dikasih rasa manis dari gula lagi, maka memang akan terjadi kebanyakan gula di dalam tubuh kita. Nah, kalau udah kebanyakan, maka produksi insulin dari pankreas dari tubuh kita ini menjadi susah. Ya, pankreasnya bekerja terlalu capek. Jadi seharusnya dia itu pensiun dalam tempo misalnya 60 tahun. Karena digenjot terus sama gula glukose tadi itu, maka pankreas itu kerjanya menjadi terlalu over. Ya, terlalu over yang seharusnya 60 tahun baru pensiun. Nah, ini umur 30 sudah mulai banyak yang pensiun. Artinya di sini pensiun itu insulin yang diproduksi oleh pankreas untuk mengurangi kadar gula di dalam darah kita ini menjadi berkurang. Tidak sesuai dengan kebutuhan karena gula yang kita makan itu banyak. Nah, ini mengakibatkan kita kena penyakit diabetes. Ya, jadi ini merugikan karena kalau sudah kena diabetes itu organ-organ tubuh kita akan belakangan akan menjadi kena. Ya, jantungnya, ginjalnya, macam-macam ya, itu sehingga akan menjadikan manusia Indonesia itu tidak produktif ya. Karena kena penyakit diabetes langsung kondisi badannya jadi nggak karuan ya. Nah, oleh sebab itu diharapkan dengan adanya biaya atau tambahan cukai ini, orang kalau mau makan atau minum makanan-makanan minuman yang manis karena gula, itu menjadi aduh, saya kalau mau minum jus yang ada manis gulanya tadi itu saya harus bayar lebih mahal. Ya, jadi diharapkan itu terjadi. Ya, kalau itu sudah terjadi ya lumayan. Artinya proyek pemerintah untuk mengurangi penyakit diabetes dengan menaikkan cukai ini bisa jalan. Ya, tetapi menurut pengamatan selama ini itu masyarakat Indonesia itu kok berani mati. Ya, rawe-rawe rantas, malang-malang putung nggak peduli. Pokoknya kalau aku nggak manis nggak bisa makan. Ya, jadi dia itu mengabaikan, dianggap itu tuh bukan penyakit yang bahaya. Ya, jadi semangatnya itu semangat berani mati. Ya,
Nah, oleh sebab itu memang ini salah satu cara dari pemerintah untuk mengurangi ya. Tetapi ada hal yang paling bagus lagi itu sebetulnya di negara tetangga kita Singapura. Ya, di Singapura itu dia sadar juga bahwa penduduknya dia itu 6%, itu baru 6% loh ya. Kalau Indonesia lebih ya. Itu sudah kena penyakit diabetes. Tapi dia sudah mulai cepat-cepat bahwa semua makanan di sana itu harus diberi grade A, B, C, D. Grade A itu adalah yang sama sekali tidak ada gulanya. Kalau B ada sedikit, C ada sedikit. Kalau D itu gulanya banyak ya. Kalau dari secara persentase, kalau A itu 0% dari sugarnya ya. Kalau B itu ada 4%. Kalau C itu ada 8%. Kalau D itu lebih dari 12%. Jadi ini yang sama dia itu diatur betul. Jadi sekarang orang-orang Singapura kalau mau beli makanan atau minuman tinggal lihat labelnya itu masuk grade apa. Dan istimewanya lagi itu kalau yang grade-nya itu D, Delta ya, itu maka perusahaan dari makanan minuman ini dilarang mengiklankan produknya. Ya kalau di sini kan enggak. Wah, kalau kita dengar iklannya itu manisnya pas ya. Ini manisnya gula asli gitu kan? Ya enggak? Seperti itu. Nah, kalau di sana begitu you grade-nya D yaitu 12% dalam minumannya itu, maka dia tidak boleh beriklan. Kalau berani beriklan didenda ya sampai ratusan ribu dolar. Jadi itu yang perlu dicontoh ya. Nah, sedangkan di Indonesia kan belum. Yang di Indonesia itu kan sekarang yang paling dipermasalahkan kan halal dan haram kan. Betul. Jadi agak beda. Kalau di Singapura tuh mencegah supaya jangan sampai sakit sehingga masyarakatnya itu menjadi sehat semua. Tapi kalau di Indonesia ini sepertinya sampai sekarang ini yang diperhatikan dan ini belum selesai kan urusannya. Itu ada batasnya nanti sampai Oktober itu semua makanan minuman yang dijual belikan itu harus ada sertifikat halalnya ya. Jadi mestinya sertifikat halal itu boleh ya. Tetapi alangkah baiknya kalau di samping halal haram tadi itu juga ada gulanya berapa, ini harus diperhatikan ya. Jadi satu bicara masalah surga, yang satu bicara masalah kesehatan, itu juga penting. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.